Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang tak terhingga hingga saat ini, nikmat hidayah taufik inayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh mulia ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Tidaklah sesuatu yang kau cintai kecuali kamu menjadi hamba terhadap apa yang dicintainya itu, atau menjadi budak, dan dia Allah tidak ingin kamu itu menjadi budak selain Allah. Kita bicara tentang cinta. Al-qalbu idza habba syai'an aqbala ilaihi wa khada'alah. Hati apabila mencintai sesuatu, maka dia menghadap kepada sesuatu dan tunduk kepada sesuatu yang dicintai itu. Ini adalah bawaan fitrah. Manakala hati kita mencintai sesuatu, hati itu menghadap. Bukan sekedar menghadap, tunduk, bukan sekedar tunduk, wa ta'ahu fi kulli ma ya'mur. Dia taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh sesuatu yang dicintai oleh hati itu. Dan ini bisa bahaya karena ada cinta yang menyehatkan, ada cinta yang tidak sehat. Cinta yang memperbudak, ada cinta yang memuliakan alias memerdekakan manusia. Kita harus cek dalam diri kita, pada hati kita, karena walaisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu kecuali hanya satu arah saja. Jadi bohong orang yang bicara dua cinta, itu bohong. Satu saja arahnya. Artinya puncaknya hanya satu. Tidak bisa kemudian cinta itu terbagi dua, itu tidak ada. Karena hati itu hanya punya satu arah. Walaysa lil insan illa qalbun wahidun, dan tidak ada bagi manusia kecuali punya satu hati saja. Masing-masing diri kita itu tidak pernah punya dua hati, hanya punya satu hati. Qala ta'ala ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidaklah Allah menjadikan pada diri seseorang itu dua hati pada rongganya itu. Jadi setiap manusia punya satu rongga, punya satu hati, tidak pernah ada dua hati. Dan ketika satu hati diarahkan pada satu arah, dia menghadap, tunduk, melaksanakan perintah yang dicintainya itu.
Wa idza kana lil qalbi wijhatun wahidah famahma aqbala biha ala maulah a'rada amma siwa. Jika hati itu satu arah menghadap kepada Allah, maka dia berpaling daripada selain Allah. Ini cinta yang memuliakan. Nanti kita jelaskan bagaimana cinta yang memperbudak. Wa kana abdan lahu haqiqah, dia betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati, haqiqah. Wa idza aqbala ala hawahu a'rada qat'an an maula, apabila hati menghadap pada hawanya, keinginan harta, keinginan dunia, jabatan, maka secara pasti dia berpaling dari Tuhannya. Wa kana abdan li siwa, maka seorang hamba itu akan menjadi hamba bagi selain Allah. Ini yang disebut dengan cinta yang memperbudak. Dia menjadi budak cinta. Ketika jadi budak, dia tidak merdeka lagi, tidak ada ketenangan, yang ada adalah kehampaan. Lalai dia dari mengingat Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta menjadikan kamu lupa. Lalai, baru ingat ketika masuk ke dalam kuburan. Dia tidak sadar karena dia menjadi budak daripada dunia selain Allah. Apa sih tanda cinta yang memperbudak itu? Dia lalai mengingat Allah. Itu satu pasti. Orang hanya karena cinta uang mau melipat uang meskipun cuma 100.000. Berarti kalau sekian miliar nggak apa-apa, Pak. Bukan berarti begitu. Ini karena cinta pada uang, cinta pada anak, cinta pada istri yang menjadikan dia gelap mata terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalai dia. Persis ayat Al-Qur'an, wa minan nasi mayattakhidullah mayattakhidu andadan wa minan nas. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah min dunillahi andada, itu saingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, dia mencintainya seperti mencintai Allah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, pada harta, jabatan, persis seperti cintanya kepada Allah. Ini ada manusia yang tipe begitu. Saingan, andad, jadi menyaingi Allah. Jadi tandanya bahwa hati itu akan lalai dari Allah. Maksiat, saking sibuknya nyari harta sampai sholat ketinggalan pada waktunya. Maksud saya, sholat duhur dikerjakan mepet-mepet di asar. Asar mepet-mepet di maghrib. Dia bilang bahwa ini ada kesempatan, tidak boleh dilepaskan. Masih ada ganti kaitan uang. Tapi kalau waktu kamu bersyukur kepada Allah, kamu menghadap kepada Allah atas nikmat yang setiap saat Allah turunkan, tiada henti, tiada terhingga, maka kamu harus tunaikan hak Allah itu. Jadi lalai dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ketergantungan berlebihan dia. Sehingga muncul rasa iri, dendam, karena cintanya pada selain Allah. Ada tetangga, ada sahabatnya yang keuangannya lebih tinggi.
rumahnya lebih bagus, penghasilannya lebih banyak, iri, dendam. Ini memperbudak, menyakitkan sekali. Dia diperbudak dengan keinginan-keinginannya itu. Jadi ketergantungan yang berlebihan. Sulit berpikir rasional dia. Yang ada adalah emosional. Dia menghamba kepada sesuatu yang sesuatu itu sama sebagai ciptaan Allah. Kalau rasional itu tidak bisa diterima. Ada yang bilang, alhamdulillah saya tidak pernah menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan Allah. Itu zahirnya. Allah nyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, bagaimana pandangan engkau terhadap orang yang menjadikan hawanya itu Tuhan. Tuhan kecil karena ikut. Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecil, tidak ada tandingan, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang patut ditaati, patut dituruti. Illallah, kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknai Tuhan dengan sifat-sifatnya yang ada di Asmaul Husna. Tidak ada harta yang bisa memberikan mudarat, tidak ada jabatan yang bisa mengangkat derajat dia, kecuali hanya Allah. Banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi rendah di sisi Allah. Itu bukan gelar yang dicari, tapi getar jiwa kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ciri orang beriman bergetar jiwanya. Bukan gelar. Apa enggak boleh gelar? Boleh. Silahkan mau S3, mau S4. Sampai profesor, tapi bergetar jiwanya. Jangan overthinking tapi overzikir. Orang terlalu berlebihan berfikir, seharusnya overzikir lebih banyaknya zikir, overzikir dia. Jadi cinta yang berlebihan. Ada rasa dendam, iri, dan itu menyakitkan. Hampa dia karena cinta kepada sesuatu selain Allah, memperbudak dia. Malam yang seharusnya tidur, waktunya istirahat karena mikirkan harta, mikirkan tender. Bahwa rencana boleh, iman di atas rencana manusia. Kita siapkan, bismillah saya tidur ya Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang ya. Nanti khawatir tidur. Tenang dia. Tapi kalau begitu gerasa gerusu, ini cinta yang memperbudak dia. Hina dia, cinta kepada manusia menghamba, menjilat Allah sampai tidak berani ngasih masukan. Kenapa? Karena dia dipur kehidupannya oleh orang itu, menjadikan lidahnya keluh. Dia diperbudak oleh selain Allah. Ada banyak orang yang menjilat begitu. Anggah unggu, pengen dibayarin makan, pengen ditraktir. Waduh, hina sekali manusia itu, padahal Allah ciptakan manusia itu mulia. Sehingga jangan sampai engkau menjadikan sesuatu selain Allah yang kau cintai itu. Karena ini akan memperbudakmu, menghinakanmu, menyulitkanmu, dan akan menjadikan ini menghancurkanmu. Kamu pasti akan berpisah dengan sesuatu yang fana. Apabila kita mencintai sesuatu yang rusak,
maka ketika yang rusak itu hilang, maka ini pun akan hilang. Mencintai selain Allah itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu selain Allah itu fana, hancur. Kecuali Allah yang tidak fana, itu hancur. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wal haqqu subhanahu la yarda li abdi ayakuna abdan li ghairih. Allah tidak ridho kalau ada seseorang itu menjadi hambanya selain Allah. Menghamba kepada selain Allah itu Allah tidak ridho. Kenapa? Karena kita ini milik Allah dan kita pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika kita milik Allah, maka manakala kita dimiliki oleh selain Allah, itu pasti akan goncang. Karena built-in dari sana, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Sehingga kita tidak pernah merasa memiliki terhadap segala sesuatu itu. Kecuali semuanya ini milik Allah. Hatta sampai kita pun milik Allah. Jangan pernah kita dimiliki oleh selain Allah. Karena Allah tidak ridho terhadap orang yang seperti itu. Tadi ya, qala ta'ala fi dzammi man kana 'abdan li hawa. Allah mencela terhadap orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tatadhakkarun. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan hawanya, keinginannya itu menjadi Tuhannya, Tuhan kecil. Meskipun dia ngomong, saya tidak pernah menuhankan sesuatu, tapi manakala cintanya sama seperti cinta Allah. Bahkan cintanya menjadikan dia lalai dari Allah, maksiat, melanggar aturan Allah, dia sudah menuhankan. Boleh dia ngomong, tapi prakteknya dia menuhankan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kok segala sesuatu selain Allah dituhankan. Ini penting karena yang begini ini cinta pada selain Allah yang menjadikan kita itu diperbudak, hidup tidak tenang. Sehingga orang yang seperti ini rela meninggalkan Allah, yang penting mendapatkan sesuatu selain Allah. Ini namanya kebablasan orang. Kita perlu melatih itu. Orang itu kemudian dia akan mendapati, Allah mendapati dalam keadaan sesat, ditutup pendengarannya, hatinya, penglihatannya. Maka siapa yang memberikan petunjuk selain Allah? Karena hatinya condong pada keinginannya, siapa yang memberikan hidayah itu? Afala tatadhakkarun, apakah kamu tidak ambil pelajaran? Korun yang menuhankan hartanya dipanggil oleh Allah, dia tetap kekeh sehingga dia diamblaskan dengan harta-hartanya ke muka bumi ini, ke bawah bumi, sehingga menjadi harta korun. Orang yang gantung pada jabatan, dia wafat, meninggal dunia, tewas dalam keadaan kokoh, dia berbuat sewenang-wenang dengan jabatannya, menuhankan, sehingga termasuk yang stroke karena turun dari jabatan itu menuhankan jabatan itu. Karena ada yang turun jabatan, kiloannya juga turun, Pak Eka.
Itu repot juga ya. Jadi kiloan gantung sama jabatan, kiloan badannya itu. Turun jabatan, kiloannya juga turun. Karena dia menghamba, menghadap hatinya tunduk kepada sesuatu selain Allah, maka tidak pernah ada kenyamanan dalam hidupnya. Yang ada adalah pusing, pening. Kenapa ini perlu? Karena banyak orang yang dia salah menghamba. Ada seseorang yang chat pada saya sudah zikir tapi hati tidak tenang. Makanya zikirnya itu ditambahkan dengan cara kita ngaji. Sehingga kita isi zikirnya itu dengan hasil pengajian. Oh, kalau selama ini la ilaha illallah, zikir tidak ada Tuhan selain Allah, yuk kita terjemahkan dengan Asmaul Husna. Tidak ada yang pengasih kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menyayangi kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. An-Nafi, Ad-Dar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita hubungkan. Tidak ada yang paling kuat kecuali Allah. La qadira illallah, la razika illallah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Di hati saja, dimaknai. Karena ngaji itu adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Allah. Terutama ngaji tasawuf. Kitab hikam itu bagian daripada tasawuf, penyucian jiwa. Karena pengertian tasawuf, hikam bagian dari tasawuf itu adalah ilmu yang di dalamnya berisikan bagaimana cara mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu definisi tasawuf. Sehingga tujuannya mendekat kepada Allah. Dengan dekat Allah hati tenang. Ini perbedaan tasawuf dengan psikologi. Kalau psikologi kesehatan jiwa. Tapi kalau tasawuf dekat dengan Allah, maka jiwa pun akan sehat. Psikologi menyehatkan jiwa, tapi boleh jadi orientasinya masih dunia. Ini ke Allah, orientasinya akhirat. Maksud akhirat ini adalah nilai-nilai yang luhur yang kita dapatkan di dunia ini, perintah Allah. Amal-amal soleh itu disebut dengan nilai-nilai akhirat orientasinya. Ini cinta yang memperbudak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah cinta yang memuliakan, di mana seorang hamba betul-betul mencintai Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini tenang. Karena memang klop kita ini milik Allah. Manakala kita mengingat pemiliknya, maka hati ini akan jadi tenang. Cek ya, orang yang punya peliharaan hewan juga, kalau sama pemiliknya itu ngerasa klop. Tapi kalau sama yang lainnya ini asing. Kita ini milik Allah. Sehingga ketika kita betul-betul menghamba kepada Allah, ini menjadikan hati kita tenang. Yang kedua, memerdekakan kita. Oh, tauhid itu merevolusi itu. Orang menghamba kepada patung, berhala, menghamba kepada yang lain, matahari dan lain sebagainya. Dengan munculnya tauhid, la ilaha illallah, ini terjadi revolusi. Manusia menjadi merdeka dia. Dia tidak takut dicela.
Dia tidak gila pujian. Yang penting Allah muji dia, tapi betul-betul dia menjalankan syariat agama. Ada orang yang kebablasan. Yang penting Allah tidak mencela saya. Perbuatannya itu secara syariat dicela oleh Allah. Kaitan hubungan manusia dengan manusia. Awas hubungan tetangga dengan tetangga. Karena itu kita butuh ngaji. Karena ada orang yang dia tidak tahu hubungan tetangga dengan tetangga itu. Dikiranya dia telah mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulnya. Yang penting Allah dan Rasulnya. Nyatanya dia belum menjalankan syariat, dia bertetangga dia. Memerdekakan. Bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak belian, waktu masih menjadi orang kafir, dia adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Budak dia, tapi ketika masuk Islam, budak itu tidak ada. Setara semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan para budak itu, dia betul-betul ketika ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam disampaikan, ini betul-betul sesuai dengan kemanusiaan. Tidak ada penindasan manusia oleh manusia, tidak ada penghinaan manusia oleh manusia. Tidak ada yang lebih tinggi manusia daripada manusia, kecuali hanya Allah yang tahu. Dialah orang yang bertakwa. Bahwa kita menghormati orang karena ilmunya, ini adalah penghormatan kita karena Allah, bukan karena orang itu. Awas. Sehingga jangan menghamba sampai kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Umar menyatakan, siapa yang menyatakan Muhammad meninggal dunia? Semua pada takut kecuali Sayyidina Abu Bakar. Bahwa Nabi Muhammad manusia mati, kita bertuhan pada Hayyun la yamut, pada zat Allah yang hidup, yang tidak pernah akan mati. Orang kalau cinta kepada Allah, menjadikan dia mulia, dia berani meninggalkan sesuatu. Kalau ini menghalangi cintanya kepada Allah. Karena yakin Allah akan ganti. Contoh Ibrahim bin Adham yang pernah kami ungkapkan. Namanya anak raja. Dia hidupnya glamor. Suatu saat ada suara, apakah untuk ini kamu diciptakan itu? Akhulik dahaza. Apakah untuk ini kamu diciptakan? Artinya untuk poya-poya. Saat itu hatinya tersentuh. Memang Allah bukakan hidayah datang. Dia tinggalkan kerajaan itu. Suhaib Ar-Rumi yang pernah saya ceritakan, ketika hijrah ke Madinah, karena ini orang Romawi datang ke Mekah, tidak membawa apa-apa, sehingga harta dan lain sebagainya, pakaian dan sebagainya dia dapatkan di Mekah. Pada saat mau hijrah, disetop oleh orang kafir Mekah. Kamu mau kemana? Hijrah ke Madinah bersama Rasul. Enak saja kalau bahasa kitanya. Kamu mau hijrah ke Madinah, membawa harta, hal-hal yang kamu dapatkan di Mekah. Kami orang Mekah tidak sudi. Karena kamu datang ke Mekah ini tidak punya apa-apa. Apa-apa ini adalah dari Mekah. Maksudnya apa? Tinggalkan semua. Ditinggalkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Tinggalkan hartanya semua. Daripada kehilangan Rasul, lebih baik kehilangan harta. Ini cinta yang mulia. Jadi cerita kemuliaan tentang Suhaib Ar-Rumi di sisi Allah.
Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, artinya peristiwa itu Rasul tahu berdasarkan wahyu. Sehingga Rasul ketika datang, Suhaib Ar-Rumi menyatakan, beruntung kamu, beruntung Suhaib Ar-Rumi. Bilal bin Rabah, nyawa taruhannya, lebih baik dia mati daripada harus kehilangan Allah. Di padang pasir yang panas. Yang pernah ke Mekah, haji yang terbaru. Bagaimana panasnya Mekah. Lagi jalan saja panas, apalagi telentang dengan tidak berpakaian. Tidak ada aup-aup, tidak ada naungan, ditindih dengan batu besar. Detik-detik secara syariat dohir, Bilal bin Rabah itu mau meninggal dunia. Ini secara kasat mata ya, Allah yang memiliki, yang dia mencabutnya nyawa. Apa jawaban Bilal? Ketika majikannya, kamu hendaklah keluar dari agama Muhammad, tetap Allah, ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Tidak ada duanya. Tidak ada serikat bagi Allah. Ahad. Itu. Dan Allah kemudian kirimkan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini menebus Bilal bin Rabah itu. Budak belian. Akhirnya menjadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia, cinta yang memuliakan. Disinilah pentingnya ketika kita mau pindah dari cinta yang memperbudak, kita banyak tafakur. Kita banyak membaca kisah-kisah yang inspiratif para wali. Kita banyak ngaji seperti ini ditafakuri. Apakah kita ada rasa takut kehilangan? Padahal Allah tidak pernah menghilang. Jangan-jangan takut kehilangan sesuatu selain Allah. Allah tetap menunggumu dalam sujudmu. Allah tidak pernah meninggalkanmu barang sesaat. Karena itu jangan pernah takut kehilangan. Berarti yang takut kehilangan karena masih gantung hatinya sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada harta, semuanya ini adalah sebagai ciptaan Allah. Maka cinta kepada mereka tidak di hati. Cinta kepada mereka dinaungi oleh cinta kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan dinaungi itu? Manakala ada keluarga, istri, atau suami, atau anak yang menginginkan sesuatu yang melanggar dari ajaran Allah, maka dia tidak lakukan itu. Ini orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini banyak orang yang tertipu. Betapa ya Allah menjadikan anak, menjadikan istri. Ada orang yang betul-betul menghamba kepada suami, kepada istrinya. Sehingga manakala tidak ada suaminya, hatinya galau. Serahkan sama Allah. Kalau itu suaminya sedang mencari nafkah semata-mata karena Allah. Seperti Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang tidak ada tanaman, sampai tanaman kering pun tidak ada. Tapi karena yakin Nabi Ibrahim itu berangkat melaksanakan perintah Allah atas perintah Allah, maka Sayyidina Hajar menyatakan, kalau memang suami saya itu berangkat meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil karena perintah Allah, Allah yang perintahkan tidak pernah akan menyia-nyiakan yang ditinggalkannya. Betul. Sayyidina Hajar mendapatkan air Zam-Zam. Itu pada saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ini simbol keberkahan, bukan hanya bisa diminum oleh Siti Hajar dan Ismail putranya, tapi bisa dirasakan oleh orang sekitarnya saat itu, sampai saat ini, sampai saat
nanti. Keberkahannya. Karena keyakinan hanya pada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku tentang diriku itu. Apabila hambaku yakin kepadaku, jalankan syariat, yakin denganku, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinannya itu. Orang yang berdoa yakin Allah kabulkan. Tidak pernah ada keraguan lagi. Allah pasti ijabah. Cuma ijabah itu ada 3. Yang pertama ijabah langsung. Minta sesuatu, dikasih sesuatu. Yang kedua, diganti dengan dia terhindar dari musibah. Minta uang 3 juta, ya Allah, saya butuh uang 5 juta ya Allah. Ternyata Allah hindarkan dia dari keserempet motor. Kalau biaya rumah sakit harganya 5 juta. Pilih mana? Pilih keserempet motor atau uang 5 juta? Allah ganti. Atau kepada cucu-cucunya, kepada anak-anak. Jangan-jangan kita selamat ini karena kesolehan orang tua leluhur kita. Seperti minggu kemarin yang kami ceritakan. Di dalam surat Kahfi itu, wa kana abuhuma sholiha, bapak daripada anak kedua ini, di mana Nabi Khidir menegakkan tembok karena di sana ada harta warisan. Sholiha, soleh. Dan ini leluhurnya. Artinya bukan bapak langsung, ini kakek, bisa kemudian 7 turunan di atas maksud saya. Ini punya pengaruh kesolehannya terhadap 7 turunan ke bawah. Jangan-jangan kita sukses juga bagian daripada doa leluhur kita. Orang kalau ngaji itu jadi, ya Allah, iya selama ini sombong, ini karena aku. Aku. Itu ijabah, diberinya, diganti. Kalau doanya tidak terlalu yakin, bisa diganti tapi dia masih keserempet motor, cuma lukanya kecil. Tapi kalau tadi kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ditangguhkan nanti di akhirat. Ketika orang-orang ini melihat di akhirat nanti, ini apa ya Allah, kok banyak sekali. Apa jawaban Allah? Inilah doa-doamu yang waktu di dunia tidak saya beri langsung, tapi sudah saya ijabah. Cuma diberinya di sini. Apa kata orang itu? Ya Allah, kenapa tidak ditangguhkan semua? Ayo. Itu bagi orang yang berada di akhirat. Jadi pilih apa mau ditangguhkan nih doa-doanya. Dia melihat luar biasa balasan Allah. Ijabah Allah. Doanya ditangguhkan di sana. Pemberiannya ternyata luar biasa, menjadikan dia, kenapa semua doa saya tidak usah dikabulkan di dunia, kenapa tidak ditangguhkan saja ya Allah. Berani ngomong karena sudah ada di akhirat. Coba waktu masih di dunia belum tentu dia berani gitu. Nah ini ijabah. Allah tetap mengijabah. Karena ini janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Ini keyakinan ini karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta sama Allah menjadikan kita dibarengi dengan amal-amal soleh. Yang berdasarkan rahmat Allah, amal-amal soleh yang akan mengiringi kita menyelamatkan sampai nanti kita masuk surga. Ya Allah, cinta yang memuliakan, bukan menghinakan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus banyak zikir dengan lisan kita ini. Jadi lisannya itu apa ya? Lanyuh itu?
basah dengan zikir. Wa ta'alluqul qalbi bi syuhudil mahbub, ta'alluqnya hati dengan menyaksikan yang dicintai, yakni Allah. Maka insya Allah kalau kita cinta sama Allah seyakin-yakinnya, dan ini banyak contohnya para Rasul. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Maka seluruh perbuatannya diganti oleh Allah. Ketika ada perintah menyembelih anaknya, karena cintanya langsung dilakukan. Bentuk cinta sejati itu seperti itu, tapi jangan arah yang salah, yakni harus kepada Allah. Kalaupun cinta sejati kita kepada manusia, ini adalah cerminan cinta sejati kepada Allah. Sehingga kita mencintai nanti terhadap sesama, tapi didasarkan cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Cinta diri sendiri, ayo kita ingin selamat bersama dengan Allah. Cinta kepada orang lain, maka kita menghormati karena ini perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pamrih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bebas, merdeka. Karena itu kemerdekaan sejati itu yakni tauhid murni, la ilaha illallah. Orang itu akan merdeka dia. Tapi kalau tidak la ilaha illallah, orang itu akan jadi budak dunia, budak sesamanya, yang tidak layak untuk dituhankan, tapi menjadi Tuhan kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan hati kita betul-betul hanya cinta kepada Allah, cinta kepada amal yang mendekatkan kita kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.